Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna jannatan haq wa anna naran haq wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan bahawa orang yang mendalami ilmu agama atau mendekatkan diri dengan agama, mendekatkan diri dengan Islam ni judgemental. Bila lihat maksiat, melihat dosa itu dijijik. Tapi mungkin orang menganggap yang kita jijik itu terhadap orangnya tetapi bukannya perbuatannya. Macam mana kita nak mencapai keikhlasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz? Bila kita boleh sampai pada tahap kita merasa jijik, kalau kita sudah menjadi orang yang rusyd, orang yang bijak. Allah katakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau ini benci dan jijik terhadap kekufuran, bukan orang kafir. Kekufuran. Karena kufur ini akidahnya syaitan. Syaitan ini musuhnya manusia. Muslimnya kafirnya. Itu setan. Jadi akidahnya setan itu kufur. Selalu mengingkari akan adanya Allah. Selalu mengingkari orang-orang yang beriman tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fusuq, suatu perkara fasik, wal isyan, dan bermaksiat. Kalau sudah kita memahami ilmu dan kita sudah belajar, sudah sampai Islam, iman, dan ihsan, maka kita akan sadar bahwasanya setiap kali kita meninggalkan maksiat karena Allah, Allah akan letakkan rasa lazat di dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita merasakan kelezatan di dalam beribadah, otomatis kita tidak akan mencari kelezatan yang lain. Sebahagian orang kenapa masih bermaksiat dan tidak melaksanakan ketaatan? Karena mereka memiliki kekosongan batin dan mencari kelezatan. Jadi mereka mendapatkan kelezatan itu di dalam maksiat dan mereka tenggelam di dalam maksiat itu. Berbeza dengan orang yang beriman, dia mendapatkan kelezatan di dalam ketaatan. Sebab itu dia tenggelam di dalam ketaatan itu tadi, tidak pernah melihat kelezatan selain daripada ketaatan. Jadi orang-orang yang sudah tenggelam di dalam dosa, kita kena selamatkan. Caranya kita menyelamatkan mereka, kita kena pandai swim dulu. Macam mana kita nak selamatkan orang yang tenggelam di laut tapi kita tak tahu swim? Kita matilah, dua-duanya mati nanti akhirnya. Tak. Kita kena tahu dulu macam mana cara menyelamatkan orang tersebut. Macam mana ketika dia sudah tenggelam terlalu dalam, macam mana kita boleh selamatkan bantuan nafasnya, macam mana kita boleh tarik di permukaan, macam mana kita boleh swim tarik orang itu tadi sampai di tepi pantai, sampai kita selamatkan dia sampai boleh bernafas kembali. Nah itu yang disebut sebagai ilmu. Itu perumpamaan pendekatannya seperti itu. Jadi kalau kita faham seperti itu, ketika manusia berbuat maksiat, kita tak benci kepada manusianya, tapi kemaksiatan itu yang dilakukan karena manusia itu tadi fitrahnya benci kepada maksiat. Tetapi dia tertipu dengan setan, akhirnya dia mencari kelezatan di dalam maksiat itu. Jadi kita tak boleh benci orang yang bermaksiat. Justru orang-orang yang seperti itu kita yang kena tarik. Kita tarik mereka. Meskipun mereka tolak, "Allah janganlah, engkau dah suci Ustaz, engkau dah bersih dah, aku kotor." Tak apa. Kita sama-sama bersuci. Seperti itulah yang kita kena lakukan kepada masyarakat. Jangan pernah membenci orangnya. Bahkan beberapa para ulama, termasuk yang dulu pernah Anda dengar, Imam Haddad sendiri mengatakan jangan sampai kita ini sangka buruk kepada orang, meskipun orang tadi ada perempuan, ada lelaki, jalan dan tertutupi oleh suatu pokok yang besar. Beberapa menit kemudian orang tersebut berpisah. Kita tidak boleh sangka buruk mereka terhadap melakukan apa-apa. Nah, untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, kita akan melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk tarik mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu memiliki tiupan roh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu kemuliaan manusia. Jadi kita kena lihat manusia itu dari segi asalnya manusia, yang mana kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kecuali ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, ayahnya menjadikan dia Nasrani,
ayahnya menjadikan dia Majusi. Rasulullah tak sebut ayahnya menjadikan dia Muslim. Maknanya fitrah itu adalah Muslim sendiri. Fitrah itu adalah Islam sendiri. Jadi kita kembalikan kefitrahan manusia tersebut, kesucian manusia tersebut. Kita duduk diskus dengan mereka, kita buka akal sehat mereka, insya Allah mereka akan terima. Karena manusia itu akan mencari kebenaran. Di dalam kebenaran ada ketenangan. Ketenangan itulah kunci manusia hidup berjaya di dunia. Karena apa yang dicari oleh semua manusia? Hanya ketenangan. Kalau dia kaya tapi tak tenang, untuk apa? Percuma, sia-sia. Dia kaya raya tapi duitnya habis untuk hospital. Dia kaya raya tapi risau karena sini dan lain sebagainya. Dia kaya raya tapi takut nak kemana-mana, nak kena bawa security dan lain sebagainya. Apa rasanya? Dan untuk orang yang beriman, ketenangan itu Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, menyebut namanya Allah, akan membuat hati selalu tenang. Menyebut nama Allah termasuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ketenangan dari Allah dan mendapatkan keterangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz.